Pada abad ke-19, Eropa mengalami gelombang kebangkitan spiritual berskala besar. Di Barmen, Jerman, pergerakan ini melahirkan lembaga Rheinische Missionsgesellschaft atau RMJ yang segera mengarahkan pandangannya ke wilayah yang saat itu masih dianggap beresiko tinggi, pedalaman Pulau Kalimantan. Perjalanan menuju ke sana sangat bergantung pada jaringan perdagangan maritim. Pada tahun 1835, misionaris Johann Heinrich Bernstein berlayar selama 44 hari dengan kapal dagang menuju Banjarmasin, sebelum akhirnya menyusuri sungai menggunakan perahu yang ditarik oleh belasan pendayung lokal. Bernstein tidak pergi sendiri, ia ditemani Lukas Mondon, seorang Kristen pribumi dari Betawi. Sebagai jembatan kultural utama, Mondon membantu misionaris asing ini menavigasi kompleksitas bahasa dan norma sosial agar dapat diterima oleh masyarakat lokal. Menghindari kawasan pesisir yang diawasi ketat oleh pemerintah kolonial Belanda, Bernstein mengambil keputusan untuk masuk lebih dalam ke hulu Sungai Kapuas Murung. Di sana, ia menjalin aliansi damai dengan tokoh elit Dayak setempat, Tamanggung Ambo. Kerjasama ini membuahkan hasil nyata pada tahun 1839. Mereka berhasil mendirikan pemukiman Betabara, memulai upaya pembebasan individu yang terjerat sistem perbudakan atau utang tradisional, dan melaksanakan baptisan pertama bagi orang Dayak. Tindakan nyata ini memisahkan identitas lembaga misi Eropa dari entitas pemerintah kolonial Belanda. Bagi masyarakat Dayak Ngaju yang hidup di tengah ancaman bajak laut, komunitas Kristen yang baru terbentuk ini menjadi kantong stabilitas sosial dan keamanan. Situasi berbalik drastis ketika Perang Banjar meletus pada tahun 1859. Ini adalah perang perlawanan lokal yang dipicu oleh campur tangan politik Belanda dan eksploitasi monopoli tambang batubara mereka. Bagi para pejuang lokal di Lapanan, pejabat kolonial Belanda dan misionaris Jerman adalah pihak yang sama. Setiap orang kulit putih dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari entitas kesatuan Eropa yang sedang menjajah mereka. Salah identifikasi ini memicu gelombang serangan mematikan yang dicatat dalam sejarah sebagai peristiwa martir di awal tuayan. Misionaris seperti J.G. Happerts tewas terbunuh, menyebabkan operasi lembaga misi RMJ di Kalimantan lumpuh total selama bertahun-tahun. Tanpa dukungan dari luar, jemaat Kristen pribumi yang tersisa harus bersembunyi. Mereka mempraktikkan keyakinan mereka secara diam-diam demi menghindari ancaman eksekusi. Dengan hilangnya para pendiri misi asal Eropa, nasib komunitas ini berada di ujung tanduk. Pertanyaannya adalah, apakah akar keyakinan yang baru ditanamkan ini cukup kuat untuk bertahan di tanah Borneo tanpa bantuan asing? Diagram ini memperlihatkan peralihan institusional yang krusial. Pasca Perang Dunia Pertama, RMG menghadapi kebangkrutan finansial di Jerman. Akibatnya, pada tahun 1920, seluruh kendali pelayanan misi di Kalimantan diserahkan secara resmi kepada Basel Mission dari Swiss. Basel Mission menerapkan pendekatan baru. Mereka melebarkan pelayanan dengan mendirikan institusi sipil untuk mengangkat derajat sosial masyarakat Dayak. Pada 1930-an, strategi ini menghasilkan dua pilar utama, layanan medis Rumah Sakit Hanggulan Sindal, dan Sekolah Teologia di Banjarmasin. Program peningkatan kapasitas ini mencapai tonggak puncaknya pada bulan April 1935. Melalui persidangan sinoda di Kuala Kapuas, jemaat lokal mendirikan badan gerejanya sendiri yang dinamakan Gereja Dayak Evangelis atau GDE. Tepat sehari setelah peresmian organisasi, mereka mentahbiskan 5 pendeta Dayak pertama. Tokoh-tokoh ini kemudian kembali ke berbagai wilayah pelosok hulu sungai sebagai pemandu intelektual dan spiritual bagi komunitas mereka. 100 tahun setelah kedatangan Bernstein, masyarakat Dayak memegang kendali penuh. Mereka secara mandiri mendesain arah institusi teologis tanpa lagi bergantung pada manajemen luar negeri. Organisasi mandiri ini langsung berhadapan krisis eksistensial pada 1942. Invasi militer Jepang di Kalimantan berujung pada penangkapan seluruh staf Eropa Basel Mission yang tersisa. Dalam kekosongan pimpinan struktural, sosok pendeta Hernald Dingang Patiano muncul. Ia mengambil alih kemudi untuk memastikan gereja tidak jatuh ke kontrol ideologis militer pendudukan. Militer Jepang mewajibkan seluruh elemen masyarakat menundukkan diri kepada kaisar. Patiano menginstruksikan para pendeta lokal melalui surat rahasia agar memegang teguh ketundukan hanya kepada Tuhan, menolak intervensi otoritas dalam ruang spiritual. Grafik ini melacak jumlah anggota jemaat. Perhatikan area yang diarsir ini. Jeda sejenak.
Di bawah tekanan pengawasan yang sangat ketat dan tanpa pendanaan dari Eropa, jumlah anggota justru mengalami lonjakan tajam, tumbuh melampaui 16.000 jiwa pada akhir tahun 1944. Bertahan melewati kerasnya masa pendudukan militer tanpa bantuan asing, membuktikan bahwa mekanisme kelangsungan hidup organisasi ini kini sepenuhnya digerakkan oleh tenaga dari dalam. Begitu Republik Indonesia berdiri, para pemimpin GDE menyadari bahwa sebuah organisasi berbasis identitas kesukuan tunggal tidak lagi sejalan dengan kerangka kebangsaan yang baru. Dalam sidang umum tahun 1950, Pendeta Patianom mengusulkan perubahan nama yang menghapus kata Dayak. Nama tersebut segera diganti menjadi Kalimantan, memindahkan fokus identitas dari etnis ke wilayah geografis. Secara teologis, mereka memposisikan ajaran gereja sebagai sesuatu yang terbuka. Mereka merangkul berbagai etnis yang bermukim di wilayah tersebut, termasuk suku Banjar, kelompok Tionghoa, dan para pendatang Jawa, menghapus batas-batas kesukuan eksklusif di dalam komunitas. Keterbukaan identitas ini membawa Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE melangkah ke kancah pergerakan nasional. Di tahun yang sama, mereka menempatkan diri sebagai salah satu pendiri persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Pemutusan identitas eksklusif etnis ini adalah titik akhir dekolonisasi mereka. GKE resmi beralih dari kelompok lokal di pedalaman hutan menjadi pilar institusi modern berskala nasional. Reformasi kelembagaan ini terus berlanjut ke isu kesetaraan. Pada tahun 1963, GKE mentahbiskan perempuan Dayak pertama sebagai pendeta, mengambil kebijakan yang mendahului banyak institusi keagamaan global pada dekade tersebut. Integritas budaya dijaga oleh intelektual internal seperti Pendeta Dr. Fridolin Ukur dan Profesor MP Lambut. Mereka mempertahankan identitas sastra asli dan memastikan literatur diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa pedalaman agar akar tradisi lokal tidak terhapus. Akar ketahanan sejarah ini bermuara pada filosofi kehidupan Dayak Ngaju yang dikenal sebagai Pambelum. Konsep ini mendorong pelayanan difokuskan pada dimensi kesejahteraan yang utuh, memastikan peningkatan mutu kesehatan, menyediakan akses pendidikan, dan kesetaraan sosial. Peta ekspansi modern ini menggambarkan luasnya penerapan filosofi tersebut hari ini. Organisasi yang dulunya hanya menyusuri Sungai Kapuas, kini menaungi lebih dari 300.000 anggota aktif, dengan jaringan pelayanan yang menjangkau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga menyeberang ke Malaysia. Kelangsungan hidup GKE selama hampir 2 abad membuktikan bahwa institusi dari luar hanya berumur panjang jika ia sepenuhnya melebur dengan budaya lokal. Ia bukan lagi sekadar misi asing, melainkan tenaga penggerak bagi kemajuan di tanah Nusantara.